Awalnya kan kita terima satu pasiennya. Nah, adik kita namanya A. Jadi umur 7 tahun itu dari Desa Manen. Jadi anak kita ini sekarang lagi proses fisioterapi karena otot kaki kirinya itu mengecil sehingga mengganggu proses jalan. Jadi kalau kita lihat jalannya jauh. Dia sekarang di sini di ruang lantai 5. Jadi kami tempatkan di gedung ini karena harus bolak-balik rumah sakit tiap hari. Rumah sakit yang untuk fisioterapi kita sediakan di sini kendaraannya, kemudian petugas yang antar. Ya, pokoknya kita tampung di sini supaya dekat. Kemudian 2 lagi yang positif, 3 yang positif berdasarkan hasil diskusi dengan tim Kemenkes. Jadi yang 3 ini juga kita rawat di Zainul Abidin. Saat ini sudah di Zainul Abidin rawat inap ini karena ini kan baru sampai rawat inap, bukan rawat jalan. Tapi yang lama ini, yang adik kita ini rawat inap di kalau hari itu rawat inapnya di Sigli, sekarang di sini rawat jalan. Kemudian pelaksanaan untuk vaksin atau imunisasi. Jadi kita bagi 3 tahap untuk putaran 1. Bagi 2 tahap, yang pertama untuk PD itu sudah dimulai tanggal 28 sampai tanggal 4. Kemudian untuk tambah 6 kabupaten lain yang sekitarnya, yaitu Banda Aceh, Sabang, Binjai, Aceh Jaya, PD Aceh Besar, Biren Aceh Utara. Berarti nggak masuk Aceh Jaya, nggak masuk Aceh Utara. Jadi Sabang, Banda Aceh, PD Jaya, Aceh Besar, Biren Aceh Utara. Ini kita mulai tanggal 5 sampai tanggal 12 ya, 11. Tanggal 5 ke 11 karena 7 hari. Kemudian untuk sisanya kabupaten lain itu tanggal 12 sampai seminggu. Kenapa dibuat semikian? Karena kita juga melakukan pelatihan, dilatih untuk petugas kita. Supaya nanti di lapangan tidak terjadi bias. Karena ini tiba-tiba, walaupun tiba-tiba tetap pelatihan untuk petugas kita. Itu yang dilaksanakan di Poltekkes. Jadi Dr. Iman tadi telat kemari, beliau juga mengisi. Jadi karena inilah makanya dibagi 3 tahap. Sebenarnya bagusnya seperti yang disampaikan Bu Media tadi. Kalau bisa 1 hari sekaligus. Tapi karena perlu juga kita jangan sampai terjadi macam-macam di lapangan nanti itu lebih capek. Kemudian untuk logistik sudah kita terima semua dari Kemenkes dan sudah kita distribusikan kemarin ke Sigli untuk Kabupaten Bandung. Jadi nanti mungkin tanggal 2 hari sebelum kita melaksanakan di tempat-tempat lain ini kita distribusikan logistik. Yang jelas logistiknya sudah kita simpan di gudang kita. Karena ini penyimpanannya harus di kulkas minus 20 derajat Celcius. Tapi di kabupaten kota tidak semua punya. Makanya kita pakai yang 2 sampai 8 derajat di kabupaten kota itu hanya untuk pada saat pemakaian. Hanya sebulan ya nanti nggak apa-apa. Tapi untuk penyimpanan lama harus kita di provinsi. Berapa banyak itu Pak untuk Aceh dosisnya? Kita kan target 1,2. Kemenkes menyiapkan 3 juta dosis, lebih kurang 3 juta dosis yang akan kita distribusikan semua. Dokter, yang sudah diimunisasi di Sigli itu berapa sekarang jumlah? Dari tanggal 28 hingga sekarang itu sudah berapa jumlahnya? Ya, ini ada datanya. Total di sana kan 91.484. 91.484 anak yang kita rencanakan. Jadi hari ini sampai hari ini kita sudah 29.475, artinya lebih kurang 32,2%. Dari total sasaran. Ini masih banyak, masih 60% lebih lagi. Mudah-mudahan dalam waktu sampai tanggal 4 hari lagi ya. Kami harapkan bisa selesai. Dan kami dari provinsi juga turun full tim. Karena PD ini pertama harus berhasil, nggak boleh nggak berhasil. Apalagi kasusnya di PD ya, kasusnya di Kabupaten PD.
Mungkin ini nanti bisa saya kasih. Bisa Dalam pertemuan terakhir kita di Hermes itu kan katanya 95% itu baru dikatakan sukses. Kira-kira ini tercapai nggak angka segitu, dokter? harus tercapai. Kalau nggak tercapai harus diulang. Nah, makanya harus tercapai ini 95%. Ini baru bermanfaat, kalau 95%. Kenapa? Karena kasus ini sumbernya belum tahu kita di mana. Dari mana sumber tiba-tiba ada? Nggak mungkin dia muncul sendirinya, pasti ada sumbernya dari mana. Nah, ini lagi dicari. Kemudian virus polio yang ditemukan pada anak di PD itu sudah 25 kali terjadi mutasi. Artinya mungkin sudah kena. Apakah dari PD asli atau dari aliran sungai di tempat lain saja? Atau dibawa dari masyarakat kita, dari luar ke situ bisa jadi. Atau dari luar negeri yang kasusnya banyak kan di daerah di Malaysia kalau nggak salah saya. Keterangan dari ini bisa jadi dulu pada saat Lebaran masyarakat kita pulang dari sana atau dari luar. Kemungkinan virus ini sudah ada di situ sekitar 2,5 tahun. 2,5 tahun. Mungkin di tempat lain ya, itu kita nggak tahu. Yang dilihat adalah mutasinya 25 kali, kemungkinan sekitar 22,5 tahun sudah umur virus. Dokter, selama imunisasi ini di PD ada penolakan nggak? Ada. Kemarin hari pertama banyak penolakannya. Bagaimana memastikan ada banyak kan orang yang penolakan itu Ya. supaya mereka mau? Ya, kemarin hari pertama saya di sana banyak penolakannya, teman. Saya tidak mau petugas nanti justru ribut dengan masyarakat. Jadi yang menolak semua saya suruh mundur dulu, jangan dipaksakan. Memberi motivasi boleh, edukasi boleh. Nanti yang kita minta Pak Camat sama Pak Kecil ya, untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat. Jadi hari kedua masuk, saya lihat sudah kurang penolakannya. Hari kedua kemarin kurang, sangat minimal. Hari pertama banyak penolakan. Sana kenapa tuh, dokter? Ya sama yang seperti tadi. Jadi paling banyak takut anaknya ada efek samping. Kemudian ada juga yang menyatakan vaksin itu tidak. Habis itu ada beberapa yang disampaikan tadi. Memang rata-rata takut. Tapi untungnya vaksin ini kan bukan suntik seperti yang vaksin-vaksin lain. Jadi jauh lebih mudah vaksin tetes dibandingkan dengan vaksin suntik. Kita pun petugas melaksanakannya lebih cepat. Jadi anak-anak kalau misalnya di sekolah boleh duduk, nanti petugasnya yang membuktikan semua adalah kalau ada efek samping kita tangani seperti kita mulai dari kecamatan, kalau ada efek samping itu segera. Istilahnya KIPI, bukan efek samping. Bisa karena bersamaan kebetulan atau memang karena vaksin. Karena bisa juga karena bersamaan aja. Anak ini sudah mulai batuk mungkin. Nah, jadi dengan ini batuk atau sudah mulai gatal tiba-tiba memang sudah ada efek akibat lain, bukan akibat langsung, tapi bisa jadi ya, bisa jadi akibat vaksin misalnya. Tetap kita tangani ya, sesuai dengan aturan dari bawah Puskesmas nggak mampu rujuk ke rumah sakit kabupaten mampu rujuk biasanya yang berat tetap dirujuk ke Banda Aceh. Tapi kalau ringan ya tidak perlu, cukup di